Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Nur Afani dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen pengampu PPKN yaitu Ibu Roza Yunita. Saya akan menjawab pertanyaan dari tema yang pertama yaitu masalah identitas nasional muncul akhir-akhir ini lebih dikarenakan kekhawatiran sebagian pihak atas semakin mengikisnya kebanggaan terhadap budaya nasional, atribut nasional, dan mencirikan identitas nasional. Kekhawatiran itu ada karena pada zaman sekarang ini hubungannya dan pergaulan antara bangsa semakin ketat, sehingga akan terjadi proses saling meniru dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing. Bukan tidak mungkin budaya yang menjadi identitas kebanggaan kita akan menjadi terkikis oleh karena berkurangnya kebanggaan kita akan budaya kita sendiri. Semakin kita melemah potensi budaya yang luar biasa ini di negara kita ini yang membuat tidak berkembangnya budaya yang menjadi identitas nasional kita karena budaya asing yang masuk dan mengacak-acak budaya kita. Selanjutnya, cara mengatasi dengan cara sadar dan bangga. Cara mengatasi secara pribadi atau individu dengan cara menyadari betapa indahnya budaya kita tanpa harus memasukkan budaya asing dalam pribadi kita. Serta terus bangga bagaimana budaya kita lahir dengan begitu beragamnya. Ketika rasa sadar dan bangga benar-benar terpatri dalam diri kita akan benar-benar tahu betapa indahnya budaya kita di mata dunia. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi identitas bersama suatu bangsa. Yang pertama ada primodal, dan yang kedua sakral. Ketiga, tokoh, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, sejarah. Yang keenam, perkembangan ekonomi, dan yang terakhir, kelembagaan. Selanjutnya, perbedaan patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme merupakan suatu sikap rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan nasionalisme merupakan sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Selanjutnya, wujud negatif dari identitas nasional, chauvinisme. Chauvinisme merupakan sikap rasa cinta dan bangga yang berlebihan sehingga menganggap negara lain lemah, di mana kecintaan serta bangga yang berlebihan dapat memicu kebencian serta perkelahian antara pihak atau kelompok atau bangsa dan negara. Rasa berlebihan itu sendiri dapat menurunkan martabat atau mencoreng identitas nasional itu sendiri. Selanjutnya yaitu cara mengatasi identitas nasional dengan identitas pribadi. Identitas nasional berseberangan dengan identitas pribadi. Cara mengharmoniskan keduanya agar bisa berjalan seimbang adalah dengan cara menumbuhkan sikap nasionalisme sehingga kita mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Menyadari bahwa identitas nasional terbentuk kita bangga akan identitasnya nasional kita yang menjadi cerminan bangsa. Kita bersikap sesuai suku, budaya, bangsa, dan agama dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Selanjutnya, tindakan yang harus diambil dalam globalisasi yang melanda dunia dan berdampak positif dan negatif bagi identitas nasional. Tindakan yang harus diambil agar identitas nasional kita tidak tergerus karena globalisasi adalah dengan memanfaatkan hasil positif tersebut. Ketika hubungan baik terjalin, maka hal yang dilakukan adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan potensi yang ada di negara kita dalam hal ini ekspor dan impor. Bagaimana kita mampu mengekspor potensi tersebut dan merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia akibat globalisasi yang memang terancam eksistensi jati diri bangsa Indonesia.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.